Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk bacaan Gemim dari tanggal 26 Mei sampai 1 Juni 2024 dengan bacaan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 18 hingga ayat 30 yang bertemakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sungguh kami sangat mengucap syukur atas segala kasih setiamu yang selalu dan terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Engkau yang terus menuntun, menyertai, bahkan memberkati kehidupan kami. Dan di saat ini kami pun hendak belajar firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kami bermohon tuntunan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti, memahami, bahkan boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Roma pasal 8 ayat 18 hingga ayat 30. Dengan judul perikop pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah Roma pasal 8 ayat 18 hingga ayat 30.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dalam dunia ini tidak pernah lepas dari pergumulan dan penderitaan. Pergumulan dan penderitaan itu dapat dialami oleh siapa saja, baik oleh orang percaya maupun oleh orang yang tidak percaya, baik oleh orang Kristen maupun non-Kristen. Sebab baik yang percaya maupun yang tidak percaya, kita masih ada di dalam dunia. Sehingga segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Namun yang membedakan dari kedua pihak ini, yaitu cara menghadapi penderitaan dan pergumulan tersebut. Kalau orang-orang yang tidak beriman pasti tidak memiliki pengharapan dan mudah putus asa. Sedangkan orang-orang Kristen yang sejati atau orang percaya, dalam Roma pasal 8 ayat 23 dikatakan telah menerima karunia sulung roh, sehingga memiliki pengharapan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga sanggup menghadapi dan melewati setiap tantangan. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 tertulis, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Demikian keyakinan dan pengharapan Rasul Paulus, dan tentu juga keyakinan dan pengharapan kita semua. Pengharapan menjadi kunci dari sebuah ketekunan, sehingga orang Kristen sanggup bertahan sekalipun dalam penganiayaan dan penghambatan. Paulus menulis dalam Roma pasal 8 ayat 24 hingga 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Setiap makhluk memerlukan prasyarat untuk hidup. Burung memerlukan udara untuk terbang. Ikan memerlukan air untuk berenang. Pohon memerlukan tanah untuk berakar. Manusia memerlukan pengharapan untuk hidup, dan tanpa pengharapan ia tidak bisa bertahan hidup. Salah satu modal utama hidup kita adalah pengharapan. Kita berpengharapan selama kita hidup, dan kita hidup selama kita berpengharapan. Pengharapan anak-anak Allah berbeda dari sekedar dambaan. Pengharapan kita bukan hanya tertuju ke depan atau kepada yang akan terjadi, melainkan juga menoleh ke belakang atau kepada yang sudah terjadi. Dalam iman Kristen, yang sudah terjadi itu adalah kebangkitan Kristus. Bandingkan dengan 1 Petrus 1 ayat 3, tertulis bahwa Allah telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Kristus adalah klimaks karya Allah bagi kita. Kebangkitan Kristus menciptakan iman kita. Kebangkitan Kristus menjadi dasar dalam segala pengharapan kita. Sebab itu, sebagaimana Tuhan telah menunjukkan karyanya untuk kita dalam kebangkitan Kristus, begitulah kita percaya Tuhan akan menunjukkan karyanya untuk kita dalam tindakan-tindakan Tuhan Allah selanjutnya. Allah sudah berkarya
dengan membangkitkan Kristus dan akan terus berkarya melalui Kristus sampai klimaks, yaitu penggenapan segala karyanya. Sebab itu kita berpengharapan. Jadi berharap dan percaya saling berkaitan. Pengharapan ini yang membuat kita bertahan ketika ditimpa penyakit dan musibah, kesulitan dan ketidakpastian. Tanpa pengharapan, mental kita langsung ambruk. Seorang bapak gereja abad keempat menulis, yang membinasakan kita bukanlah dosa, melainkan putus asa. Mengapa seorang pelaut yang kapalnya karam bisa berpegang erat pada sepotong papan selama beberapa hari di samudra? Karena ia berpengharapan. Mengapa seorang mahasiswa mati-matian belajar siang dan malam? Karena ia berpengharapan. Mengapa seorang pasien rela membayar biaya operasi yang begitu mahal? Karena ia berpengharapan. Pengharapan adalah salah satu prasyarat yang membuat kita hidup. Tanpa makan, pelaut yang kapalnya karam bisa tahan hidup beberapa hari. Tanpa minum, ia bisa bertahan beberapa jam. Namun tanpa harapan, ia hanya akan tahan beberapa menit. Begitu putus asa, ia mulai mengendurkan pelukannya pada papan pengapung itu. Ia akan melepaskan papan itu, lalu mati tenggelam. Yang membuat orang bisa bertahan hidup adalah pengharapan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selain hidup dalam pengharapan, yang membuat kita kuat dan tegar adalah peran Roh Kudus. Dalam Roma pasal 8 ayat 26 dan ayat 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Saudaraku, ada saat di mana mungkin pergumulan kita sungguh besar dan hebat. Dan mungkin kata-kata atau kalimat tak bisa menggambarkannya. Mungkin kita tidak lagi berdaya, hampir-hampir berputus asa. Namun saat seperti itu pun jangan kita berputus asa. Sebab seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu, melalui perenungan saat ini, marilah kita hidup berpengharapan sebagai anak-anak Allah. Minta doa dan bimbingan Roh Kudus dan tetap mengasihi Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memperkenankan kami boleh lagi mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, untuk terus meyakini bahwa Engkau Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dikau. Sehingga kami pun terus percaya bahwa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Sehingga apapun tantangan, pergumulan,
penderitaan hidup yang kami hadapi, kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dalam doa kepadamu, terus bermohon Tuhan yang menolong kami. Sehingga kami pun terus melangkah dalam kepastian iman bahwa Tuhan senantiasa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.